Shalom. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan, Lukas 13 ayat 10 sampai ayat 17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk oleh roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, satu peristiwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus pada waktu sedang berada di rumah ibadat. Yang disembuhkannya adalah seorang perempuan yang sudah 18 tahun dia menderita sakit dan membuat bungkuk punggungnya, tidak bisa lagi dia tegak berdiri. Dan dikatakan penyebab dari penyakit itu adalah karena dirasuk oleh roh jahat, karena diikat oleh iblis, kata Yesus. Dari ayat ini saya akan menyampaikan tentang penyebab munculnya sebuah penyakit. Apa yang menyebabkan kita sakit, jemaat terkasih? Supaya kita jangan salah paham, supaya kita jangan salah mengerti, maka kebenaran firman Tuhan akan menyampaikan kepada kita. Alkitab akan menyampaikan kepada kita tentang sebab kita sakit. Dan salah satunya sudah ada disampaikan lewat pembacaan ayat-ayat firman Tuhan yang baru saya baca. Tetapi bukan hanya itu yang menjadi penyebab orang sakit. Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang itu jatuh sakit. Untuk itu jemaat terkasih, inilah minggu kedua kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di bulan Oktober ini tentang sakit. Hari Minggu yang lalu kita sudah mendengar tentang bahwa rumah Tuhan adalah
Tuhan. Kesembuhan dari sakit secara fisik, kesembuhan terlebih sakit secara rohani. Begitu jemaat pastikan dan percayai bahwa setiap kita datang ke rumah Tuhan ini, maka segala sakit penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Saya akan menyampaikan tentang penyebab kita sakit, dan saya pastikan apapun yang menyebabkan kita sakit, segala sakit penyakit kita pasti Yesus sembuhkan. Yang pertama, jemaat terkasih, apa yang menyebabkan seseorang itu sakit? Yang pertama, sakit oleh karena dosa jemaat. Jadi penyebab sakit itu adalah dosa. Sesungguhnya dari awal Tuhan tidak pernah merancangkan kita sakit. Maunya Tuhan kita manusia ciptaannya ini sehat sampai Dia menjemput kita. Tetapi kenyataannya seringkali kita jatuh sakit. Bahkan ada banyak orang matinya pun mati dalam keadaan sakit. Bahkan ada orang sakitnya bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Sakitnya tidak kunjung sembuh. Sama seperti seorang perempuan tadi, sudah 18 tahun dia sakit. Baru setelah dia bertemu dengan Yesus di rumah ibadah itu, dia mengalami kesembuhan. Nah, untuk itu yang pertama perlu kita harus memahami, bila kita sakit, coba kita cek apakah penyebabnya karena dosa. Sebab ada sakit itu karena diakibatkan oleh dosa. Dalam Ulangan 28 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-27, 26 saya akan baca. Tetapi jika kau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ayat 27-26. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara besi, dengan borok, dengan pedal dan kutis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal budi. Dan dari ayat kebenaran firman Tuhan ini jelas bahwa bila bangsa Israel tidak taat melakukan segala hukum-hukum Tuhan, segala perintah-perintah Tuhan, dan demikian juga dengan kita. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia adalah umat pilihan Tuhan. Dia adalah Israel rohani. Kepada firman ini juga disampaikan kepada kita bahwa bila kita tidak taat dan bila kita melanggar akan hukum-hukum Tuhan, bila kita berdosa, maka sakit penyakit akan datang kepada kita. Kita mengalami sakit. Beberapa jenis penyakit disampaikan dalam ayat-ayat kebenaran firman Tuhan ini.
Ayat yang ke-20, Tuhan akan mendatangkan kutuk huru hara dan pengajaran katamu yang terang dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera, karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, dosa adalah sumber penyakit. Dosa adalah salah satu penyebab kita sakit. Untuk itu jemaat terkasih, bila kita sakit, satu hal yang perlu kita harus renungkan, apakah dosa kita? Walau saya harus menyampaikan tidak semua penyakit, tidak semua sakit datang diakibatkan karena dosa. Tetapi salah satu penyakit itu datang penyebabnya karena dosa. Nah, untuk itu kita harus senantiasa renungkan, duduk di kaki Tuhan, supaya kita sadar dan tahu apakah kita sakit oleh karena dosa. Dan bila kita tahu kita sakit oleh karena dosa, maka kita datang memohon pengampunan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, supaya dosa kita diampuni oleh Tuhan. Dan bila dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka sakit kita pun disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Itu jemaat terkasih, harus sakit apapun itu, jangan-jangan ini karena dosa. Jangan-jangan ini karena sebuah kesalahan, kejahatan yang kita sedang perbuat. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel, mengalami berbagai sakit penyakit karena pemberontakannya kepada Tuhan, karena ketidaktaatannya melakukan hukum-hukum Tuhan. Dan itulah yang disebut dosa jemaat terkasih. Siapapun tidak akan bisa menyelesaikan dosa kita karena itu kita sakit. Ke dokter kemanapun kita pergi, kalau sakit itu karena akibat dosa, dokter tidak akan bisa mampu menyembuhkan. Apapun yang kita makan dan minum, bagaimanapun kita menjaganya, dan karena sakit itu karena dosa, hanya ada satu solusinya jemaat Tuhan. Kita datang memohon ampun di hadapan. Apakah kita selama ini sudah terlalu jauh dari Tuhan? Kita banyak melakukan kejahatan, akhirnya kita ditimpa oleh penyakit. Banyak jemaat terkasih, penyakit muncul karena dosa. Salah satu contoh jemaat Tuhan, penyakit AIDS, karena melakukan hubungan bukan kepada pasangannya yang dikehendaki Tuhan, sehingga dia mengalami penyakit AIDS. Itu karena dosa. Banyak contoh-contoh sakit muncul karena dosa. Karena dosa. Yang kedua, jemaat terkasih, penyakit dan sakit itu datang penyebabnya yang kedua karena kelalaian kita.
Jadi supaya jemaat mulai berpikir, merenung. Jangan kita menyalahkan siapapun, terlebih menyalahkan Tuhan, setan, segala macam. Karena kita sakit, padahal karena ketidakmengertian kita. Karena kekurang pengenalan kita tentang sakit penyakit. Nah, yang kedua jemaat Tuhan, dan ini yang lebih sering terjadi, dan ini yang paling umum terjadi bagi banyak orang. Apakah dia orang di dalam Tuhan? Apakah dia tidak takut sama Tuhan seperti Tuhan yang kita sembah? Dua ini sering dialami. Bahkan boleh saya katakan, banyak pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan juga mengalami sakit karena pun yang kedua ini, yaitu kelalaian. Tubuh kita ini bukan robot. Tubuh kita ini bukan besi, bukan baja, bukan benda mati. Tubuh kita ini perlu kita rawat. Tubuh kita ini perlu kita jaga. Bahkan Tuhan sendiri, tubuh kita ini baik sucinya. Tubuh kita ini baik Allah. Kita harus betul-betul jaga tubuh kita ini. Sayangi, cintai tubuh, jiwa, dan roh kita ini. Banyak orang tidak mencintai tubuh, jiwa, dan roh, sehingga dia mengalami sakit, bahkan berbagai-bagai penyakit dia derita oleh karena kelalaiannya. Kelalaian yang pertama jemaat Tuhan, kita tidak teratur makan. Hati-hati, kita tidak teratur makan. Saya mau katakan, kita harus teratur makan 3 kali satu hari, pagi, siang, dan malam. Kita harus teratur, karena dalam tubuh kita ini ada hal-hal yang perlu dikasih tahu. Dalam tubuh kita ada cacing. Tuhan sudah menempatkan itu, dan ada fungsinya di dalam tubuh. Dari mana cacing makan kalau bukan dari makanan yang kita makan? Makanya jemaat Tuhan yang malas makan, rata-rata itu sakitnya sakit mah, sakit lambung. Ada yang sampai lebih parah lagi, sampai lambungnya bocor. Coba kalau ditanya dokter, kenapa lambung seseorang itu bocor? Karena cacing-cacing di dalam tidak menemukan ada makanan, akhirnya lambung kita itulah yang dimakan dia pelan-pelan sampai bocor. Kalau lambung sudah bocor, jemaat Tuhan, hanya tinggal mujizat. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan sembuhkan aku Tuhan, tapi kita tidak jaga. Kadang-kadang ingin kita terlalu mengandalkan Tuhan, lebih singkat umurnya daripada orang yang berkata Tuhan, panjang-panjang. Cobalah orang yang tidak seiman dengan kita, banyak kita temukan rata-rata 90 tahun, ada yang 100 tahun lebih. Padahal itu bukan orang Kristen. Kok bisa? Kita yang kadang-kadang Kristen 40 tahun sudah mati, 50 tahun sudah di dalam tanah. Aduh, cepat. Rahasianya kadang-kadang nomor 2 ini kita terlalu sepele jemaat Tuhan. Kita anggap kalau segala-galanya seperti kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita menjaga, merawat tubuh kita ini, makan 3 kali. Jadi kalau jemaat yang malas-malas makan, tinggal menunggu waktu
engkau kan sakit mah. Kalau kau kan sakit mah, itu namanya manusia aneh, manusia mujizat. Itu perutnya sudah terbuat dari besi atau dari perak. Jadi kalau kita nggak sakit, itu mujizat, itu manusia aneh, itu hukum. Kalau kita tidak teratur makan, kita juga harus teratur minum dan banyak minum. Coba jemaat Tuhan, kalau kita kurang minum, apalagi bekerja keras, banyak mengeluarkan keringat tapi sedikit minum, itulah makanya muncullah namanya sakit ginjal. Makanya kalau kita disuruh sakit ginjal, saran dokter, aduh banyak minum ya, masih bisa tertolong lah ini. Tapi kalau sudah parah, bisa cuci darah. Cuci darah saudaraku, kita harus konglomerat, bukan konglomerat. Biasanya mujizat, ginjal rusak. Dan kalau kita kurang minum juga bisa berpengaruh, peredaran darah kita juga tidak lancar. Cairan, bisa sakit, apa namanya, kuning lah, macam-macam, bisa komplikasi. Sudah ada ketentuannya, minum juga jangan terlalu sedikit, hanya cuma 1 gelas 1 hari. Tapi juga minum juga jangan terlalu banyak, 1 dus 1 hari. Nah ini nggak bisa. Makan juga jangan terlalu banyak, 3 piring sekali makan. Ini juga bisa penyakit gula. Kalau sesuai dengan tenaga, kalau di kampung-kampung berladang, yang ke sawah 3 piring pun gak apa-apa. Tapi kalau kita di Medan ini kerja di pabrik, di kantoran, makan 3 piring, tinggal menunggu waktu. Sakit gula. Jadi harus sudah ada porsinya. Kita harus istirahat juga teratur. Banyak penyakit muncul karena kurang istirahat. Karena mungkin kerja lembur, ada sesuatu yang dikerjakannya, akhirnya dia minum kopi sampai kental supaya tidak tidur-tidur. Ingat, akan muncul penyakit yang baru. Ada penyakit hari-hari ini disebut namanya penyakit lupus. Lupus sekali, ada pus-pus. Artinya karena dipaksa cara tidur, dia kerja, dia akhirnya minum kopi kental-kental, nggak ada lagi segala. Ini syarat-syarat bisa lagi. Mungkin sekali nggak terasa, sesudah berkali-kali sarafnya rusak. Dan itu namanya penyakit lupus kalau saya tidak salah. Semoga tidak salah. Ada penyakit baru-baru muncul. Waduh, itu katanya diserang semua saraf kita. Kadang-kadang gak bisa jalan, gak bisa buka mata. Pokoknya manusia mampu. Tinggal menunggu waktu panggilan. Jadi jemaat terkasih, sudah ada waktunya istirahat. Mungkin 8 jam 1 hari. Kita harus makan makanan yang bergizi. Oh, makanan sekarang ini apalagi makanan yang serba instan jemaat Tuhan, itu kadang-kala bisa banyak sumber yang siap. Minuman juga hati-hati. Kita hidup sekarang ini dengan 100 tahun yang lalu, bahkan mungkin 1000 tahun yang lalu, itu beda jemaat. Makanya umur zaman dulu, zaman Adam dan Hawa 969 tahun, 920 tahun, 930 tahun. Nah jemaat Tuhan, masih dengar enggak umur manusia sekarang ini 900? Masih dengar enggak? Enggak ada lagi.
Umur manusia sekarang ini udah rata-rata 70, kalau lebih sudah bonus. Nah, jemaat terkasih, mari kita harus jaga tubuh kita ini, ya. Jangan rusak tubuh kita ini, jangan racuni tubuh kita ini, rawat. Apalagi kalau ada bapak-bapak ibu rokok, tidak. Hati-hati. Itu merusak tubuh, merusak lambang. Di rokok itu saja sudah ditulis dan dibuat gambar paru-paru busuk dan buruk. Merokok merugikan kesehatan. Tinggal menunggu waktu. Jadi kalau kata paru-paru itu siapa buat? Siapa yang bikin kita sakit? Kita sendiri. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, pakai masker. Karena apa katanya? COVID itu lewat udara. Tapi beberapa hari yang lalu kami ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang juga menguasai kesehatan. Sekarang memang bukan lagi dari mulut dan hidung saja si COVID bisa masuk. Dari mana? Dari mana? Dari telinga. Pokoknya di mana ada lubang masuknya. Jangan pakai ini mana lagi. Berarti harus pakai helm lagi baru aman. Coba kalau jemaat kita jalan kaki pakai helm semua, gemparlah. Ditanya polisi, kau pakai helm mana Pak? Karena COVID ini Pak, supaya lebih aman. Itu penerima harus pakai kaca itu, jangan helm kabet. Ya, coba gimana lagi menutupnya? Apa jemaat beli kaca ini semua? Sempat jemaat disarankan, pokoknya ada tambahan. Jemaat tidak hanya pakai masker, pakai kacamata rem. Mungkin mana lama saya khutbah. Jemaat tidur ngorok pun saya nggak tahu lagi. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, jangan ada kontak fisik. Pakai hand sanitizer, disinfektan. Kalau kita melawan ini jemaat Tuhan, jangan salahkan kita kena COVID. Tapi kalau kita sudah pakai ini semua tetap kena COVID, mungkin nanti ada pun yang terakhir. Tapi kalau kita bilang, mana sih COVID itu? Telan habis, kubur begitu. Ada orang begitu kan? Kalau ditangkap contohnya pakai masker, COVID, kubur begitu si COVID, kubur, kita lagi. Jangan salahkan, betul-betul si COVID datang. Besoknya 3 hari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal marga sudah lagi. Hati-hati. Ya, kelalaian. Jaga kesehatan. Amin. Bagi pengendara sepeda motor, jangan lupa pakai jaket. Angin itu, maaf, dada kita ini bukan baja. Ditabrak truk pun tak lecet, ditabrak angin harus kita. Makanya jangan salahkan, kenapa saya mati? Angin duduk, anginnya itu duduk di dalam. Pokoknya jemaat Tuhan sering karena kelalaian. Ini yang kedua, ini yang sering. Makanya Pak Gembala masih puasa, belum saya tidak makan, masih puasa. Sudah sekitar 3 bulan ini saya puasa, tidak makan daging sudah 3 bulan ini. Segala daging, ya, memang tersiksa, tersiksa. Sering makan tanpa lauk. Karena apa? Enggak ada. Tapi rasanya apa? Kenapa Pak Gembala membuat seperti itu? Karena setiap periksa kolesterol, gula normal, semua bagus, kolesterol. Salah satu kolesterol itu adalah makanan daging yang berlemak dan kurang. Jemaah harus olahraga, amin. Yakin saya tukang curi itu kelebihan olahraga, hanya pola makannya yang perlu.
jemaat Tuhan jarang-jarang olahraga datang ke gereja, kita menyamini olahraga juga. Padahal kalau ini angkat tangan yang susah-susah, kita kan senang kiri-kiri dan kita senang. Bersyukur gereja kita melatih kita sambil memuji Tuhan, sambil berolahraga. Makanya ngetren sekarang ini naik sepeda, jangan kalian pikir itu ngetren, tidak, gaya bukan. Itu kesehatan. Sudah diteliti, ternyata olahraga yang membuat ternyata makin sehat. Itu katanya naik sepeda. Melebihi katanya jalan kaki. Naik sepeda kenapa? Di samping berkeringat kerja semua kaki, tangan, kepala, kiri kanan, atas. Iya, olahraga. Ya, olahraga. Ya, khususnya seperti Pak Gembala yang berat badannya sudah melebihi. Banyaklah olahraga. Amin. Waduh, susah ini. Amin. Gereja ini sambil berdoa saya olahraga. Ya, saya sering berdoa gini-gini dalam ajar dari dalam. Karena lompat-lompat, ya itu olahraga juga. Ya sehat kita. Karena kita olahraga, peredaran darah kita menjadi lancar, kerja jantung secara kesehatan menjadi normal. Ya. Yang ketiga jelas terkasih. Penyebab sakit yang pertama tadi karena dosa kelalaian. Yang ketiga penyebab sakit itu karena dari roh jahat. Pernah jemaat Tuhan mendengar siapa saja kena pelas? Pernah Tuhan? Siapa sakit? Kena sakit, musuh lapar. Belum. Siapa sakit? Bengkak kakinya satu gajah, satu kelinci. Kena sakit. Sering kita mendengar orang sakit karena kena sakit. Itu kebenaran bagi orang yang tidak takut Tuhan. Itu tembus. Beberapa kali dukun bercerita yang sudah bertobat jadi hamba Tuhan. Kalau disuruh saya santet anak Tuhan yang sungguh-sungguh bukan hanya namanya Kristen percaya Yesus di mulutnya, tapi sungguh-sungguh takut Tuhan, saya akan tanya. Kenapa? Kalau santet justru membalas ke saya serang habis, lebih baik jalan. Jadi kalau anak-anak yang di luar Tuhan katanya kena santet, keluar batu jarum gelas dari perutnya, kebenaran karena kekuatan kuasa kegelapan pun nyata di dunia ini. Dia juga berkuasa. Hanya bagi orang-orang yang dipagari, dijagai, dibentengi Tuhannya, itu tidak mempan. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, apalagi minta penjaga badan ke dukun, ke setan, langganan lain. Langganan laris penyakit lain. Suka-sukanya setan lah di sini. Sebentar nanti tabrakan lain, sebentar macam-macam lain. Hati-hati. Walaupun kita merasa seperti aman-aman sekarang ini, hati-hati. Setan tak pernah membuat kita bahagia. Setan tidak pernah membuat kita sempurna, sehat. Itu hanya dibuat supaya kita jadi makanan. Jadi jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, kekuatan dunia ini sihir santet guna-guna itu berkuasa bagi orang-orang yang tidak takut akan Dia. Tapi janji Tuhan kepada saya dan jemaat yang sungguh-sungguh takut, aku akan memagari dia, aku akan membentengi dia. Tulah mantra sihir santet tidak akan menyentuh dan mendekat. Itu janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada. Jadi kalau jemaat kena santet segala macam itu bertanda belum umat Tuhan. Ada dosa yang perlu dibereskan, diselesaikan dengan Tuhan. Ya, pasti banyak kita mendengar. Jadi kalau ada jemaat percaya, kenapa anak ini kepalanya besar, perutnya kecil, kakinya kerdil? Gimana? Diulai-ulai jorok.
Itu pertanda keimanan belum sesungguhnya. Tapi kalau dibilang, kenapa ini kepalanya nggak normal? Karena kurang gizi, ada. Entah karena sakit, kurang gizi. Berarti kita kurang berdoa. Karena berkata. Yang keempat, ada penyakit itu karena pikiran dan hati. Saya pernah berdoa dengan seorang dokter, dan dokter ini bercerita kepada saya waktu saya doa, dia sakit stroke. Dia bilang begini sama saya waktu saya doakan. Sesudah dia sudah mulai pulih, sudah mulai bisa bicara walaupun tak jelas karena stroke. Dia bilang begini, soal heran Pak Pendeta mendengar saya sakit. Karena saya dokter, paling saya menjaga pola makan. Saya olahraga sangat teratur. Semua orang heran mendengar, kenapa sakit Bapak Ibu, Pak Dokter? Jawabannya adalah pikiran. Saya dihina orang kemarin, dijelek-jelekkan, dipermalukan saya di hadapan orang-orang besar, sahabat-sahabat. Saya tak terima. Akhirnya terbawa kepikiran, hampir mau pecah kehidupan. Dilarikan lagi ke rumah sakit luar biasa. Jadi dia bilang, saya sakit karena banyak orang sakit karena pikiran. Dihina orang tak terima, sakit. Karena kalau pikiran kita terganggu jemaat Tuhan, pertama, makan pun kita tak selera. Dua, tidur pun kita tak bisa. Akhirnya lama-lama sakit. Ada dendam, ada sakit hati. Nggak terpuaskan, masuk ke dalam, dirusaklah jantung, dirusaklah paru-paru, dirusaklah hati. Makanya ada banyak sakit hati. Ada penyakit di hati, dirusakkan. Lama-lama komplikasi. Makanya orang yang sampai melakukan pembunuhan itu karena dendam, itu melampiaskan beban hati pikirannya yang terpendam. Kalau kita nak melakukan, tak boleh begitu. Lepaskan pengampunan. Amin. Amin. Banyak juga nak melepaskan pengampunan, tapi makan di dalam sakit, tak bagus. Lepaskan. Artinya begini, harus bisa kita seperti kalian. Memangnya gue pikir. Bilang dulu seperti itu, 1, 2, 3. Itu bahasa ngetren di dunia, apalagi bahasa rohani. Dihina, diberkati, itu lebih hebat. Itu resepnya sehat. Amin. Amin. Coba sekali-kali dulu tanya dulu orang-orang sudah umur 90 tahun. Kenapa kau bisa umur segini? Sehat. Sebenarnya kita lari masih kalah saya. Apa resepnya? Buat tenang hati. Saudara coba. Sampai pikiran doa. Itu nomor 1. Mau ikan asin pun kita tetap nikmati seperti yang lebih baik. Tapi kalau kamu kebalik itu, udah marah-marah depan ingat kepada tadi. Enggak disyukuri. Saya mau sampaikan jemaat Tuhan, seperti apapun kata-kata orang terhadap kita, jangan pernah simpan di pikiran. Kok bodoh kali. Dia yang sembarangan ngomong, dia yang kita yang sakit. Kan lucu kita kan? Dia yang sembarangan ngomong, kita yang sakit, kita yang mati, kita yang rugi, berobat kemana-mana gara-gara kata-kata dia. Kok bodoh kali kita ini. Kita mau sehat. Mau dibilang yang tak tahu diri, kau jelek, si gendut, si bopeng, si bodeng, si kribo, si kurler,
ukaknya itu. Apa dia bilang? Ukaknya di situ. Paling kita berdoa, Tuhan tolong jangan ada kesadaran. Biar dia hidup dia berubah. Dibilang aku si bodan, aku berkati dia. Tuhan manusia. Jangan bilang Tuhan aku si bodan, dia si bodan. Jangan. Sama. Berdoa seperti rohani padahal salah. Bisa. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang tak asal-asal dibayar. Itu kebenaran. Jadi kita anggap seperti tiap hari kita dapat berkat, mobil baru, uang 1 juta, 1 miliar. Boleh. Walaupun tidak ada uang, coba hati kita ini bersukacita. Uangmu masih banyak, cuma di bank surga masih disimpan. Rumahku seperti istana. Tapi belum kubangun baru, masih kampanye. Luas sukacita. Jangan stres pikir itu. Lebih rohani bilang begini, Tuhan tak punya rumah nanti di dunia ini, tapi rumahku terbuat dari emas, untuk sediakan di surga. Tuhan, syukuri. Jadi tak punya rumah kita di dunia ini, gak apa-apa, amin. Jangan stres gara-gara itu. Supaya kita yang terakhir, sakit kadangkala diizinkan oleh Tuhan. Ada data. Pertama yang diizinkan oleh Tuhan sakit, Ayub takut Tuhan, cinta Tuhan, menjauhi kejahatan, dia jujur. Ini langsung Tuhan yang ngomong sama iblis. Bukankah kau tidak melihat hamba-Mu Ayub? Tapi kenapa Ayub sakit? Mulai dari kepalanya sampai telapak kaki, bara busuk. Itu sangat sakit, teman-teman. Perih, gak bisa duduk, sebenarnya gak bisa berdiri juga, telapak kakinya juga busuk. Pokoknya gak ada ketenangan, merau-rau. Tapi kenapa Ayub sakit? Kita menyampaikan kepada kita, diizinkan Tuhan iblis menyentuh tubuh Ayub. Selama ini Ayub tidak pernah tersentuh oleh iblis, karena iblis mengakui di hadapan Tuhan, ya pantaslah aku berkati. Mau kau ambil kambing dombanya satu ekor, gak bisa. Kau bagari, kata iblis sama Tuhan. Mau kau jamah tubuhnya, gak bisa mendekat, karena kemuliaanmu ada padanya. Pantaslah Ayub itu takut sama engkau, karena kau bagari, kau bentengi, kau jagai, kau tutup bungkus, gak bisa mencabah dia. Nah sekarang ada dalam kuasamu, kata Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan. Jadi ada saat diizinkan oleh Tuhan, tetapi percaya ada maksud Tuhan di balik penyakit itu. Yang pertama, mendatangkan kebaikan bagi kita, untuk kita semakin memuliakan Tuhan. Kedua, untuk kita mungkin lebih diberkati Tuhan lipat ganda seperti Ayub. Yang kedua, Paulus ada duri di dalam perutnya. Padahal Paulus jangankan tumpang tangan atas orang sakit sembuh, satu tangan yang dia pakai, kain yang dia pakai bisa menyembuhkan banyak orang sembuh dari sakitnya. Tapi kenapa Paulus tidak bisa menyembuhkan? Ada duri dalam perutnya. Tuhan bilang, tetaplah, supaya kau menyadari, supaya kau tetap percaya bahwa akulah sumber kesembuhan, supaya kau tidak sombong. Aku izinkan sakit itu. Jadi ada penyakit yang diizinkan oleh Tuhan. Amin. Saya tidak tahu apakah penyakit jemaat Tuhan diizinkan oleh Tuhan atau tidak, ataukah karena dosa, ataukah karena kelalaian, ataukah karena mikirin kopi aja dulu. Kapan si kopi kira? Bayangkan si kopi tak terakhir, kita yang jadi sakit. Ada juga seorang nenek stres, sakit, gara-gara mikirin anak gadis yang tua tetangganya gak kawin. Coba deh,
Jangan teman-teman. Kenapa saya topung? Balik dirimu. Puasa anak bawa merokok kopi banget tuh. Aku aja gak sakit topung. Kok bisa sakit? Paling hati-hati kan. Bayangkan, dia aja gak sakit, gak ada jodoh. Tapi si nenek yang sudah tinggal sebentar lagi panggilan, kok sakit? Jaga hati dan pikiran, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Percayalah segala apapun namanya penyebab penyakit itu, hari ini Tuhan sanggup menyembuhkannya dengan sempurna. Karena Dia adalah kesembuhan itu. Dia adalah penyembuh yang ajaib. Itu mari buka hatimu sungguh-sungguh. Kau bawa hidupmu kepada Tuhan. Bila oleh karena dosa, mohon ampun di kaki Tuhan, supaya Tuhan menyelesaikan segala dosa-dosa, membereskan dosa kita, dan mengangkat sakit kita. Bila karena kelalaian mulailah, berubahlah mulai hari ini. Jaga rawat tubuhmu ini, karena tubuh kita dimiliki Tuhan. Baik Tuhan, harus kita rawat, harus kita jaga. Makan, minum, olahraga teratur, semua teratur, supaya kita tetap sehat. Jaga hati dan pikiran jangan terganggu. Kita tetap sukacita, kita tetap damai sejahtera. Oh haleluya, glory haleluya. Mari sembah Tuhan. Hari ini Tuhan sempurna sakitmu. Dia akan